Ya, warga Jakarta sudah hafal jargon-jargon dari para cagup yang kemudian akan berkontestasi nanti. Ada 3 jargon lah setidaknya. Jakartaku aman, Jakarta menyala, lalu kemudian Jakarta Baru, Jakarta Maju. Nah, siapa kemudian jargon-jargon yang paling memikat hati warga Jakarta dan apa korelasinya dengan program-program mereka? Kita sudah kehadiran sejumlah narasumber akan menjelaskan itu semua pada kita. Ada Bang Riza Patria selaku Ketua Tim Ses Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Riza. Ada Mas Aris Esyodi selaku juru bicara Pramono Rano Karno. Selamat pagi, Mas Aris. Selamat pagi, Mas Aris. Dan ada Ibu Siti Fadila Supari selaku Ketua Tim Ses juga dari Dharma dan juga Kunwardana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Siti. Dan tentunya tidak lupa ada Mas Adi Prayitno, analis politik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Adi. Waduh, sudah semangat, rambutnya lebih tinggi dari saya ini hari ini. Mantap, mantap. Saya ingin ke Bu Siti dulu deh. Bu Siti, jargon yang kemudian dipakai oleh Dharma dan juga Kun, Jakartaku aman. Ya. Nah, aman dari apa nih, Bu? Nah. Karena ada programnya di situ, aman tentang apa? Memastikan keamanan jiwa, kesejahteraan mental setiap warga Jakarta. Itu jadi nomor 1 kalau nggak salah di program ini. Kenapa, Bu, itu jadi jargon? Ya, jadi aman itu dalam beberapa aspek. Aman dalam beribadah. Maksudnya kita memberikan suatu kebebasan beribadah. Tenang dalam beribadah. Tenang beribadah. Dan menurut agamanya masing-masing. Aman dalam keselamatan jiwa dan tubuh dari strategi asing yang dengan melalui pandemik. Pandemik ini sangat penting karena dengan pandemik semuanya hancur. Apakah itu ekonomi, apakah itu pendidikan dan segalanya. Pengangguran jadi banyak dan sebagainya. Dan kita mempunyai suatu metode-metode khusus bagaimana caranya meminimalkan akibat-akibat dari pandemik. Jadi itu melindungi masyarakat Jakarta dari efek pandemik yang kayak kemarin yang menyengsarakan. Dan pandemik itu pasti akan datang, hampir pasti akan datang. Dan selama ini tidak pernah disebut-sebut di dalam apa namanya program-program atau gubernur-gubernur yang dahulu. Akhirnya pada waktu pandemi kita menyerah aja, sehingga kerugiannya berapa ratus triliun ya. Jadi itu dianggap paling penting, Bu, untuk kemudian di program paling penting. Nah, Pak Dharma Kun ini dia sangat menguasai masalah tersebut. Nah, kemudian aman dari kebijakan yang tidak proper, kebijakan yang nakal. Kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Seperti apa, Bu? Misalkan penggusuran, ya memang itu harus digusur, oke digusur. Tapi ya yang digusur itu juga dipikirkan harus kemana dan bagaimana. Ditanya dulu gitu ya maunya sama warganya. Jadi dimusyawarahkan. Nah sekarang ini kan nggak gusur, nah itu banyak sekali korbannya. Orang yang digusur sampai sekarang pun pasti tidak akan lebih baik, pasti lebih sengsara, sekolah anaknya juga putus dan sebagainya. Kemudian aman dari usaha dan atau ekonomi itu menyangkut banjir, macet, itu kita harus mengatasi. Dan untuk mengatasi banjir barangkali sering diberitakan bahwa salah satunya adalah Pak Kun itu bisa mempunyai satu metode untuk mengalihkan awan. Yang punya. Itu dulu, Bu, ya? Iya, itu dulu ya. Disimpan dulu nanti lain-lain lagi. Satu lagi sedikit. Untuk Global City ya kita tentu saja ikut RPJP dan kita akan menuju ke Global City, tapi apapun yang akan dibangun di Jakarta itu tidak boleh menggerus kemanusiaan. Jadi pembangunan di Jakarta harus satu tidak merugikan masyarakat, dua menambah kemaslahatan masyarakat. Itu yang penting. Ya, itu dari Bu Siti. Kita dengarkan kalau misalnya dari Mas Aris, Jakarta menyala itu korelasinya dengan visinya itu artinya perekonomian global atau seperti apa? Ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan dengan slogan Jakarta menyala? Apa selama ini Jakarta gelap gitu jadi harus menyala? Bagaimana? Jadi menyala, Bangku. Menyala, betul. Jadi menyala ini kita bisa artikan dengan banyak hal. Ya. Jadi menyala itu sebenarnya kalau kita resapi lagi, kalau kita biasa hadapi dan dengar di masyarakat hari ini, menyala itu kan ungkapan optimisme. Menyala itu ungkapan kegaguman,
ungkapan merasa orang itu merasa keren terhadap fenomena. Mas Pram dan Bang Dul ingin Jakarta itu dianggap keren, semakin keren, dianggap menjadi optimisme, dianggap menjadi sumber kebahagiaan bagi masyarakatnya. Melalui apa misalnya? Di sana ada 4 misi yang paling utama, yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan pemerintahan, dan juga lingkungan hidup. Jadi Jakarta, kenapa itu menyala? Menyala karena bahagia warganya. Bahagia warganya karena apa? Karena pembangunan manusianya yang baik. Itu diturunkan kepada program-program yang nantinya bisa menunjang pembangunan manusia itu. Misalnya seperti penggratisan sekolah selama 12 tahun. Tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta akan digratiskan. Seperti itu. Kemudian juga bagaimana ruang-ruang publik diciptakan. Misalnya seperti apa? Seperti penciptaan balai rakyat. Kalau istilah anak mudanya mungkin menjadi hub baru, di mana itu nantinya di sana bisa ada tempat olahraga, kemudian tempat pentas budaya, tempat untuk kegiatan sosial misalnya untuk warga-warga yang membutuhkan, misalnya bisa melakukan acara-acara hajatan dan lain sebagainya. Karena masyarakat Jakarta membutuhkan ruang publik yang ada dan tersedia yang banyak. Kemudian Jakarta menyala karena warganya sehat, tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi kekurangan gizi. Salah satu strategi yang digunakan misalnya meningkatkan insentif atau mendabelkan 2 kali lipat insentif dari kader-kader Posyandu, kader-kader Ibu Dasar Wisma, PKK, Jemantik, dan lain sebagainya. Kemudian juga Jakarta menyala karena masyarakatnya semakin bertakwa gitu loh. Karena ya apa? Karena misalnya masjid semakin dimakmurkan, karena nanti marbotnya akan kembali diumrohkan secara berkala. Karena Mas Pram juga sebagai Seskap sudah melakukan itu di kantornya, di mana para cleaning service secara bergantian setiap tahunnya diumrohkan seperti itu. Dan Jakarta apakah anggaran cukup? Cukup. Kemudian Jakarta menyala lagi karena apa? Karena warganya bebas bergerak dengan transportasi publik, yaitu dengan peningkatan koneksivitas transportasi gratis publik. Juga? Kalau gratis kan sudah, RP0. Jaklingko RP0. Nah, kita akan teruskan. 1 kali bayar Jaklingko. Dan armadanya kita perbanyak. Karena apa? Mas, misalnya saya juga pengguna transportasi umum, kalau jam-jam masuk kerja dan pulang kerja, itu biasa kita antri dan selalu penuh. Nah, melihat antusiasme ini, tentu saja kita akan luas, kita perbanyak. Jadi ini solusi-solusi yang saya rasa solusi-solusi yang konkret, gitu kan. Kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Kami tidak ingin program-program itu muluk-muluk, namun nantinya tidak tercapai dan tidak dijalankan. Kami ingin hal-hal itu yang semakin apa ya? Yang semakin dibutuhkan masyarakat itu apa? Itu masalah kemacetan, masalah kesejahteraan, penciptaan lapangan pekerjaan, ruang terbuka. Nah, saya rasa satu lagi, misalnya Jakarta menyala karena apa? Karena masyarakatnya merasa aman ketika keluar rumah, yaitu dengan program CCTV di setiap RT dan RW. Nah, karena biar masyarakat tidak hanya bapak-bapak, melainkan ibu-ibu, kaum perempuan, dan anak-anak khususnya ketika keluar rumah itu menjadi aman dan tenang. Nah, ini saya pikir permasalahan-permasalahan perkotaan yang dipikirkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, sehingga saya yakin ketika program-program ini dijalankan, ketika masyarakat ini bersama Mas Pram dan Bang Dul nanti di November, maka saya meyakini bahwa Jakarta itu akan semakin menyala. Baik. Dia langsung sebut jargonnya. Bang Riza, Bang Riza nih Bang, ada jargonnya dari Bang RK Suswono, Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Ada 2 nih kemudian yang jadi jagoannya untuk RK. Kenapa Jakarta Baru Bang yang diambil Bang? Ya, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ya, maksudnya itu adalah kita ini sekarang ini kan Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota itu kan berpindah. Daerah istimewa ibu kota Jakarta ini kan berpindah ke Kalimantan Timur, sehingga kita perlu penataan Jakarta yang baru. Jakarta baru pasca pemindahan ibu kota negara. Jadi memang perlu proses transisi. Disinilah insya Allah kehadiran Paslon Ridho ini akan mampu membantu pemerintah pusat melakukan transisi pemerintahan, perpindahan sebagian warga dari Jakarta ke Kalimantan. Ini banyak sekali proses yang penting saya kira terjadi. Itulah maka Jakarta menjadi Jakarta yang baru, berbeda dengan sebelumnya, kemudian menjadi Jakarta yang maju, insya Allah menjadi Jakarta yang modern, yang menjadi kota yang global, menjadi kota-kota berkelas dunia, berkelas internasional. Inilah proses sehingga kita mengambil tagline yaitu Jakarta Maju, Jakarta Baru, dan Jakarta Maju. Tentu ada proses peningkatan ya ke sumber daya manusia yang unggul, yang inovatif ya. Kemudian juga terjadi perubahan birokrasi di sini. Kita ingin transportasi yang terintegrasi ya.
dengan adanya subway, LRT, kemudian busway, Jaklingko dan sebagainya. Jadi juga penanganan banjir, seperti juga nanti dukungan dari pemerintah pusat seperti pembangunan giant seawall, kemudian juga banjir rob yang ada di utara, kemudian bersama juga dengan kota-kota di sekitar Jakarta, penanganan air yang datang dari pinggir Jakarta, juga nanti hadirnya waduk di Cimahi dan waduk di Ciawi, kemudian juga peningkatan hutan-hutan kota, hutan-hutan di sekitar Jakarta. Bahkan salah satu programnya adalah akan meningkatkan hutan-hutan kota 3 kali lipat, jadi pertumbuhan. Ditambah berarti ruang terbuka hijaunya. 3 kali ruang terbuka hijaunya, pertumbuhannya. Jadi semuanya ini tentu dimaksudkan menjadi Jakarta sebagai kota yang maju, kota yang global, SDM-nya, infrastrukturnya, birokrasinya, pelayanan publiknya, pendidikan dan kesehatan. Dan juga pasangan Ridho ini kita akan terus melanjutkan program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya atau pemerintah daerah sebelumnya yang baik, yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kami juga merasa tidak perlu mengganti istilah. Ini juga sering terjadi, setiap pergantian kepemimpinan itu nama diganti, semua diganti, seperti tidak ingin melanjutkan program sebelumnya. Kalau kami justru sejak awal mendeklar semua program daripada gubernur sebelum, sejak Bang Yos, kemudian juga Pak Jibowo, kemudian Pak Jokowi, Ahok, Pak Anies, bahkan Pak PJ Peharu, kita akan terus lanjutkan yang baik dan terus mengisi program-program yang belum ada atau yang belum selesai. Baik, ini warga Jakarta tadi sudah mendengar ya kurang lebih seperti itu. Kira-kira tuh jargonnya kesesuaian, oh ternyata ada ini, ada visi misinya seperti itu. Kira-kira kalau misalnya warga Jakarta akan memikat kemana nih hatinya? Kita akan tanyakan kepada Mas Adi, tapi usai jeda kami segera kembali. Ditahan dulu, biar warga Jakarta tetap nonton Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog, saatnya kita dengarkan dari Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat ataupun mendengar jargon-jargon ini, ada tidak maksud-maksud tertentu gitu? Ada udang di balik bakwan kayaknya, atau kayak gimana? Ya, saya kira soal jargon ini secara teori dalam marketing politik, ini kan produk jualan yang ditawarkan kepada pemilih di Jakarta. Tergantung bagaimana penetrasi ke bawah soal jualan ini. Apakah dari 3 paslon yang saya kira secara substansi semuanya bagus ya, ingin membenahi Jakarta mulai dari kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Tapi secara prinsip sebenarnya bagaimana menerjemahkan jargon ini menjadi sesuatu yang rasional dan sangat terukur dalam implementasinya. Karena apapun pemilih Jakarta ini kan adalah pemilih yang rasional. Kita sering dengar dari dulu, gubernur-gubernur yang bertanding pasti bicara tentang bagaimana kemacetan dan kebanjiran. Per hari ini, macet dan banjir itu nggak kelar-kelar, masih ada. Nah, saya berharap ada yang mulai agresif ya, dari 3 paslon ini di antara jargon, kemudian bilang, kalau saya terpilih jadi gubernur, 3 tahun tidak selesai, persoalan macet saya akan mundur deh gitu. Saya kira itu adalah satu kontrak politik yang harus diukur. Karena kalau hanya sebatas bicara tentang hal-hal yang sifatnya baik gitu ya, makan gratis, kemudian susu gratis, kemudian sekolah gratis, semua orang juga bisa melakukan gitu. Misalnya soal sekolah gratis untuk swasta di Jakarta ini mahal Pak, apalagi sekolah-sekolah internasional. Bagi kami itu harus jual sawah berapa hektar itu untuk yang gratis-gratis. Termasuk misalnya soal RT RW 200-300 juta. Itu nggak gampang misalnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana program-program populis yang pro rakyat itu harus ada komitmen politiknya. Karena masyarakat kita, apalagi Jakarta yang sangat kritis dan nasional, sudah mulai tahu ini hanya bluffing, ini hanya sebatas janji politik. Bisa tidak? Kalau mereka jadi gubernur kemudian ditagih, kalau kemudian tidak terbukti dan tidak bisa direalisasikan, bisa tidak dituntut secara moral dan secara politik, misalnya mundur di tengah jalan, ataupun bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Karena kan kita sudah melihat bagaimana soal kemacetan di Jakarta per hari ini bukan malah berkurang, mulai dari 3-in-1, kemudian ganjil genap, bertambah kesemruotan terkait dengan Jakarta, termasuk misalnya soal bagaimana masyarakat supaya punya akses terhadap rumah yang sangat sederhana sekalipun, itu kan sulit di Jakarta. Karenanya adu agresif dan kontrak politik semacam ini yang sepertinya
menurut saya itu jauh lebih rasional untuk dijual kepada produk-produk masyarakat. Karena kalau bicara tentang tagline dan strategi politik, semua calon melakukan hal yang sama, main di medsos, main di media-media mainstream, setelah itu juga sama-sama belusukan, ada juga ketemu tokoh-tokoh kunci, itu kan juga dilakukan oleh semua calon. Kan yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya meyakinkan dalam konteks bahwa kalau dia terpilih, apa yang dia janjikan itu dilaksanakan. Dan itu saja, yang paling penting. Kontraknya aja penting, pikirannya. Baik, Bu Siti, mungkin untuk menanggapi hal tersebut, apakah kemudian bisa ada keberanian melakukan satu terobosan, memberikan kontrak politik 3 tahun tidak bisa mengatasi banjir atau macet, kami mundur. Adakah kemudian keinginan ke sana? Menurut saya ya, semua itu kan juga belum tentu misalkan 3 tahun. Mestinya kan itu program dalam 5 tahun. Jadi dicapainya bukan 3 tahun tercapai. Lawang ini bergubernur-gubernur banyak juga masih tetap macet dan banjir. Cuman memang ada suatu terobosan-terobosan. Misalkan memindahkan awan, itu kan belum pernah. Dan itu ada teknologinya. Dan kemudian misalkan menghadapi pandemiknya itu memang itu ingin kita ya untuk melindungi jiwa warga masyarakat Jakarta. Nah, kita mempunyai suatu metodologi untuk lebih melindungi masyarakat Jakarta, jangan sampai seperti COVID Memangnya kemarin. selama ini tidak terlindungi dengan baik, tidak terasa dengan sangat-sangat aman warga Jakarta saat ini? Kan pada waktu COVID semua hampir semua merasakan bahwa kemudian terjadi kehancuran ekonomi, kemudian banyak saudara-saudara yang kita meninggal, kemudian pengangguran meledak, kemudian sekolah juga terhambat dan sebagainya. Nah, ini kita mempunyai suatu metodologi sendiri. Dan tentang pendidikan yang 13 tahun tadi kami ingin lah, ini mestinya juga pakai 5 tahun apa 3 tahun ya. Nah, itu kalau bisa satu keluarga itu 1 sarjana. Jadi beasiswa dari pemerintah DKI. Kalau itu memungkinkan tentu saja. Dan tentang transportasi, saya tadi seperti Pak Arief ya sangat setuju untuk mendekatkan akses masyarakat. Dan kalau Pak Darmakon kepingin membuat suatu bagaimana masyarakat itu bisa naik public transportation. Nah, supaya begitu jadi ada aturan-aturan atau regulasi lalu lintas. Dan kemudian janganlah lewat sini misalkan di tempat-tempat yang sangat macet, itu agar mereka bisa dapat tempat parkir. Jadi dari pemerintah diberikan tempat parkir murah, dan kemudian terus orang-orangnya naik public transport. Jadi tidak boleh masuk Sudirman misalkan. Nah, gitu. Dan apalagi ya? Itu dulu, boleh sambil dipikirin Bu. Saya ke Mas Aris ya. Ke Mas Aris, kalau kita lihat tadi yang kata Mas Adi, program-programnya sebenarnya marketing politik aja nih kayaknya nih gitu. Kalau misalnya kita melihat selama ini juga kan ada program-program berjalan. Lalu kemudian pada saat Pak Anies kemarin menjabat, Ketua DPRD kan dari PDIP yang kemudian juga ya mungkin Bang Riza merasakan juga bahwa program-programnya mungkin ada sedikit yang terhambat karena tidak ada keselarasan dengan DPRD pada saat itu. Nah, ini apa kemudian yang bisa meyakinkan publik bahwa saat ini ketika PDIP yang kemudian nanti akan menjadi pemimpinnya di Jakarta, hal itu bisa terjalin dengan baik? Apakah memang selama ini Jakarta redup, Jakarta gelap sehingga kemudian harus ada Jakarta menyala? Yang menarik tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno bahwa masyarakat Jakarta ini masyarakat yang rasional, masyarakat yang terpapar dengan media sosial yang cukup baik. Jadi informasi-informasi itu membuat masyarakat bisa menilai apakah program ini rasional atau tidak. Maka dari itu sebenarnya apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul berkali-kali disampaikan tidak ingin program yang muluk-muluk, gitu kan? Tidak ingin program yang dianggap terlalu janji manis, terlalu mengawang-awang. Misalnya seperti siapa Jakarta, misalnya seperti Dubai, seperti New York. Itu kan perjalanan panjang gitu loh. Tetapi apa sih masyarakat yang diinginkan gitu loh. Itulah mengapa Mas Pram dan Bang Dul begitu pendaftaran, beliau ini sudah berblusukan langsung dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung timur sampai ujung barat gitu loh. Nah, ini untuk belanja masalah. Apa sih sebenarnya? Nah, masalahnya itu kan sebenarnya banyak hal terkait dengan tata kota dan hal-hal sebagainya. Sebentar ya Bu. Jadi perihal dengan apa yang disampaikan terkait dengan program-program ini, apakah nanti terhambat atau tidak, saya yakin semua bisa bersinergi demi Jakarta misalnya yang semakin menyala ya, semakin maju. Mengapa saya sampaikan apa yang disampaikan Mas Pram dan Bang Dul itu masuk akal? Misalnya seperti ini, Mas Pram dan Bang Dul pernah memiliki rekam jejak yang memperlihatkan itu. Bang Dul misalnya sebagai kepala daerah di Banten misalnya,
per kemarin saja salah satu peraih medali emas di Olimpiade yaitu Rizky Juliansah itu bertamu ke rumah Bang Dul. Ya, sampai dia juga menyampaikan rasa terima kasih di publik juga bahwa saat Bang Dul memimpin di Banten itu Bang Dul memberikan perhatian lebih terhadap sasana-sasana olahraga, terhadap gor-gor. Jadi orang-orang seperti Rizky Juliansah, anak-anak itu lebih terarah ekspresinya mungkin setelah jam luar sekolah. Sehingga apa? Sehingga itu dampaknya adalah membawa kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, itu medali emas gitu loh. Ini menjadi anak-anak berprestasi. Maka program seperti penciptaan balai rakyat itu ya mungkin kalau kita tarik lebih modernnya misalnya bisa bahasakan anak mudanya itu kreatif hub-nya gitu ya. Ini menjadi yang masuk akal. Kemudian Mas Pram, mengapa Mas Pram ini bisa dikatakan sangat masuk akal programnya? Karena beliau selama 10 tahun, hampir 10 tahun menjabat sebagai Setkap selama 2 periode. Beliau paham bagaimana pembangunan Jakarta juga daerah-daerah sekitarnya seperti apa yang seharusnya berkelanjutan dari segi administrasinya, dari segi regulasinya, dari segi tata kotanya dan keberlanjutan programnya. Keberlanjutan program ini luar biasa karena Mas Pram dan Bang Dul sejauh ini satu-satunya pasangan calon yang sudah paling lengkap. Sangat paling lengkap untuk bertemu gubernur-gubernur sebelumnya. Mas Anies tidak sengaja bertemu di CFD, kemudian ada Bang Yos, Mas Foke, kemudian diantar Pak Ahok juga. Ini saya pikir kalau berbicara keberlanjutan, saya pikir keberlanjutan program yang baik-baik sudah akan dikomitmenkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Pembangunan JIS misalnya, pembangunan JIS akan disempurnakan. Misalnya penyediaan lahan parkir dan transportasi publiknya akan disambungkan. Baik. Kalau dari Bang Riza kan tadi sempat menyinggung juga bahwa akan terus meneruskan apa yang sudah pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi kalau dari jargonnya nih Bang, Jakarta baru, Jakarta maju. Apakah Jakarta maju itu artinya sebelum-sebelumnya nih Jakarta agak terlambat, agak sedikit tersendat, banyak buruknya, banyak terbelakangnya? Tapi dijawabnya nanti ya Bang Riza ya, usai jeda kami segera kembali ke Bang Riza. Bang Riza tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan untuk Bang Riza. Ini artinya kalau jargon Jakarta maju, apakah selama ini Jakarta mundur dengan dijabat oleh gubernur-gubernur sebelumnya? Ya tidak mundur, justru Jakarta ini kan memang maju, tapi kita ingin menjadi kota global yang maju, yang berkelanjutan. Jadi kita ini kalau melihat karakter daripada warga Jakarta itu selain memang cerdas, kritis, tapi juga yang tidak kalah penting adalah karakter warga Jakarta tuh ekspektasinya tinggi. Jakarta memang sudah menjadi kota yang maju jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Tapi kita ingin menjadi Jakarta maju sebagai kota yang global, kota internasional yang berdaya saing. Dan seperti Dubai gitu tadi? Ya, seperti kota-kota yang ada di dunia ya. Jadi pertama karakter daripada masyarakatnya yang selalu berinteraksi, terbuka, demokrasinya juga semakin baik, semakin cerdas. Kemudian juga masyarakatnya itu selalu memberikan pemberdayaan. Kita ingin memberikan kesempatan adanya pemberdayaan bagi masyarakat. Kemudian juga terjadi interaksi. Kenapa ada program diberikan bantuan 100-200 juta setiap RW, itu tidak lain tujuannya agar kalau ada uang di situ maka warga di setiap RW itu akan berkumpul, berinteraksi, diskusi, dialog, kira-kira uang ini untuk digunakan apa, hanya dibikin gapura, dibikin taman, kemudian tempat belajar, berdiskusi, atau tempat olahraga, apapun itu, sehingga warga terjadi interaksi, dialog, diskusi. Tapi kalau itu dibilang anggapan sebagai suatu program yang muluk-muluk, Bang, bagaimana? Itu tidak muluk, karena bantuan 100-200 juta itu kurang lebih cuma 550 miliar ya setahun ya. Kita punya APBD itu tidak kurang dari 83 miliar. Jadi itu sangat rasional ya. Jika dibandingkan hanya RT dan RW saja, yang selama ini kan RT dan RW saja yang mendapatkan gaji, warganya dapat apa? Uang ini bukan dibagikan untuk warga, tapi warga setidaknya punya tanggung jawab yang besar bagaimana bertanggung jawab terhadap lingkungannya di tingkat RW. Sehingga sekarang RW akan hidup, akan berkembang, akan lebih baik, akan maju. Bayangkan ada 2.741 RW mendapat bantuan semua. Setiap warga itu sekarang bergerak, berdiskusi, ingin berpartisipasi, ingin terlibat aktif agar setiap RW-nya itu menjadi lebih maju, lebih bersih, lebih rapi, lebih keren.
Baik. Itu contoh yang kecil. Baik, kalau dari Mas Adi sebenarnya melihat begini, apa yang sudah disampaikan sesuai dengan jargon, kemudian visi dan misi. Nah, paling tidak apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan warga Jakarta? Apakah yang sudah disampaikan ini memang benar-benar yang dibutuhkan, atau sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih urgent? Kalau kita menggunakan masyarakat Jakarta itu dalam perspektif yang rasional, mereka ini adalah pemilih kritis, tentu perspektifnya dua hal. Pertama dari kualitas individual, jadi masyarakat Jakarta sebisa mungkin kualitas hidupnya itu meningkat, terutama di bidang ekonomi. Kalau hari ini pendapatannya 4 juta, sebisa mungkin pendapatannya bertambah, bisa 4,5 juta dan 5,5 juta, dan jumlahnya harus lebih banyak. Kalau itu yang dirasakan oleh masyarakat pemilih kita ini, bukan tidak mungkin janji yang disampaikan oleh para kontestan ini akan dipilih. Yang kedua tentu secara kebijakan politik ya, karena apapun orang di Jakarta ini kan nggak cukup punya uang yang memadai untuk kebutuhan kehidupan mereka. Yang paling penting bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini membuat Indonesia jauh lebih bagus. Soal macet, tentang polusi, tentang banjir, tentang kesemrautan, tentang disparitas antara yang jantung kota dengan pinggir kota, antara yang Jaksel dengan barat dan utara, itu kan jauh sekali pembangunannya. Kalau kebijakan-kebijakan itu juga dirasa, saya kira orang Jakarta akan berpikir bahwa dia adalah sebagai calon yang sangat rasional untuk mereka pilih. Mas Adi, kalau tadi Mas Adi bilang ini marketing politik untuk menggapai suara hati masyarakat, salah satu ceruk besar yang kemudian harus diambil adalah kan suara-suara pemilih Pak Anies sebelumnya, yang kemudian saat ini mungkin masih ada yang bingung begitu. Dan kalau saya bisa tarik benang merah, mereka menawarkan akan melanjutkan program-program Pak Anies yang bagus, katanya seperti itu. Tapi dari jargon-jargon yang kita lihat, yang kita dengar, sepertinya kok tidak menonjolkan ke sana begitu. Justru seperti ingin memisahkan diri dari apa yang sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, pemilih Anies itu kan sebenarnya tidak semuanya loyal, tidak semuanya strong ya. Mayoritas mereka sebenarnya masih terafiliasi ke banyak calon. Sangat tergantung bagaimana sentuhan-sentuhan akhir. Dan saya membaca pemilih-pemilih yang tidak loyal dan tidak strong itu adalah mereka yang sebenarnya terkonfirmasi dalam banyak hal. Dia menganggap perspektif personal, kehidupan mereka itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu menjadi preferensi pilihan politik utama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tingkat golput di Jakarta itu tinggi, bagi saya itu sangat spekulatif. Yang ideologis mati-matian membela Pak Anies itu juga nggak terlampau banyak, Pak. Anggap saja pemilih Anies itu 30%, paling sisanya 7-6%. Selebihnya mereka ke TPS toh. Akan memilih kandidat yang menurut mereka rasional, terukur. Jadi kalau dalam perspektif masa semacam ini yang digunakan, maka sangat sangat eligible kalau para kontestan itu sudah harus mulai mengidentifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat baik gitu ya. Misalnya soal JIS, soal reklamasi harus mulai dikonfirmasi kepada pemilih. Suka tidak suka itu, karena memang itu adalah satu keputusan politik yang dalam banyak hal membuat Anies di 2017 yang lalu juga disukai. Terlepas isu politik identitas, terlepas ada isu soal adanya isu agama ataupun demo 212 yang cukup panjang saat itu, dulu sebelum ada isu agama, ketika Anies bilang jadi gubernur ingin stop reklamasi, orang happy dan senang, ini bagus karena reklamasi saat itu dianggap merugikan rakyat, meski dalam prakteknya reklamasi masih aja jalan. Itu lain hal. Tapi sebagai sebuah janji politik ini kan menarik. Termasuk misalnya soal Jaklingko, itu kan menarik idenya. Tapi ide-ide lain soal DP rumah 0% kan nggak pernah terjadi. Artinya apa? Kebaruan-kebaruan ini sepertinya membuat kenapa warga Jakarta dalam level kebijakan juga mencari siapa sebenarnya pemimpin yang oke. Kang Emil itu bagus, dia bikin rumah di atas stasiun, itu bagus, Pak. Tinggal bagaimana ini dieksplanasi dan diterjemahkan supaya ini betulan terjadi, bukan hanya sebatas konsep, karena orang Indonesia nggak nyambung. Di Jakarta masih belum nyambung itu. Belum kebayang gitu kayaknya. Iya, ada rumah di atas stasiun, itu belum ada yang memikirkan, dan itu menurut saya cukup bagus. Begitupun misalnya dengan kebijakan-kebijakan Pramono dan Rano Karno. Misalnya sekolah swasta gratis, itu harus diterjemahkan tuh. Sekolah-sekolah yang internasional yang hanya segelintir orang bisa mengakses, orang kampung nggak, saya ingin sekolah di tempat itu bisa gratis, kan luar biasa, Pak. Mimpi juga kita sekolah yang kayak di Cilandak itu, ataupun di Binus yang ramai itu, Pak. Kan kita nggak sanggup sekolahkan anak-anak kita dunia internasional yang saya kira kapasitasnya memang di atas rata-rata. Ataupun Dharma Pangrekun tuh,
Bisa tidak konspirasi internasional itu di tempat lain boleh, tapi di Jakarta tidak? Kan itu orang pengen tahu juga bagaimana konsepnya. Baik. Nah, kita ke Bu Siti dulu yang pertama. Janji politiknya siap ditagih, Bu. Sekaligus closing statement. Janji politik Iya, yang Ibu sampaikan tadi dari Mokon. Ya, memang kalau pas nggak ada masalah ya, nggak ada pandemik, kayaknya fine saja. Tapi begitu ada pandemik, mau membangun itu juga nggak jadi semua. Dan kita fokuskan memang pada keamanan. Jadi dengan keamanan itu pembangunan yang direncanakan semua tadi itu akan bisa berlangsung dengan baik. Berarti siap ditagih ya, Bu, janjinya, kita Bu, memang ya? tidak janji muluk-muluk. Jakarta itu bukan untuk yang wah, yang kalau masyarakatnya tidak happy, tidak bahagia, bahkan kadang-kadang ada suatu diskriminasi antara yang kaya dengan yang tidak kaya. Nah, ini yang Dharma Pongrekun yang akan bisa menengahin. Baik. Dan kami tentu saja untuk pendidikan segala macam itu kita juga pasti sangat senang kalau kita bisa menggratiskan ya, dalam arti kata, dalam tanda kutip. Sekarang banyak yang gratis, tetapi ternyata masih bayar ini bayar itu, dan belum ada yang gratis sama sekali. Lah ini yang mesti kita dalami bagaimana caranya mewujudkan bagaimana itu. caranya. Coba mungkin yang punya programnya dijawab untuk sekaligus closing statement. Silakan Mas Haris. Ya, jadi kalau misalnya siap gak ditagih atau tidak, saya rasa Mas Pram dan Bang Dul merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan dan bidang kebijakan publik ya. Jadi saya paham betul mereka akan bisa ditagih janjinya karena mereka punya kemampuan keterbukaan komunikasi yang baik untuk semua lapisan masyarakat. Mas Pram misalnya adalah sosok yang bisa dikatakan dalam dunia politik tidak memiliki musuh politik, tidak berteberangan dengan pihak politik manapun. Jadi ini adalah hal yang penting karena ketika tokoh-tokoh politiknya rukun, tokoh-tokoh politiknya bersatu, maka masyarakat pun akan adem, akan bersama-sama membangun Jakarta. Bang Dul apalagi, beliau ini seolah-olah sudah menyatu sekali hatinya dengan masyarakat Tapi Jakarta. menerjemahkan programnya bagaimana yang kemudian bisa diambil Gini, oleh masyarakat? dengan berbicara langsung dengan masyarakat dengan sangat terbuka, itu yang sudah dilakukan Mas Pram dan Bang Dul, maka masyarakat itu semakin terpahami dengan apa-apa program-program yang dijelaskan. Misalnya Mas Bang Dul menyampaikan bahwa di Tanah Abang masih banyak sanitasi yang kurang baik. Nah itu kan mengganggu ya, misalnya di kota sebesar Jakarta dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, kesehatan ini perlu menjadi perhatian, dan Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen untuk membangun itu gitu loh. Dan saya rasa dengan komunikasi yang terbuka dan Mas Pram dan Bang Dul yang sangat Jakarta dan sangat terbuka itu dengan masyarakat Jakarta, ini pembangunan akan semakin pembangunan itu semakin dirasakan. Misalnya penciptaan lapangan pekerjaan ya, salah satunya dengan program menciptakan pelatihan kerja bersertifikat di setiap kecamatan. Ini didekatkan masyarakat Jakarta dengan tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan. Nah, ini yang diperlukan masyarakat Jakarta. Itulah mengapa Mas Pram dan Bang Dul sangat terbuka dan sangat fokus untuk belusukan. Karena apa? Dengan komunikasi politik yang baik dengan masyarakat, dengan komunikasi yang sederhana dan apa adanya, inilah yang membuat program-program dapat diterjemahkan dan dimengerti oleh masyarakat Jakarta. Bang Riza, janji politik siap ditagih jika nantinya memang akan dipilih suaranya oleh warga Jakarta? Ya tentu ya, jadi tadi saya sampaikan tidak hanya rasional, cerdas, kritis, tapi ekspektasi tinggi. Dan ternyata masyarakat Jakarta juga tidak ingin atau sudah capek lah dengan pemimpin yang cuma bisa bikin janji kampanye tapi tidak mampu mewujudkan. Sehingga karakter masyarakat sekarang di hampir seluruh Indonesia, apalagi di Jakarta, ingin pilih pemimpin yang sudah teruji, terbukti dan berpengalaman. Inilah kelebihan pasangan kami. Bang Emil itu kan pengalaman yang sukses sebagai wali kota Bandung, berpengalaman yang baik, sukses, berhasil sebagai gubernur Jawa Barat dengan segudang sederet prestasi yang luar biasa dalam dan luar negeri. Nah, salah satu penanganan macet di Jakarta selain membangun transportasi yang terintegrasi, harga yang terjangkau, memperluas MRT, LRT, busway, kemudian Jakliko dan sebagainya, tapi juga mendekatkan pergerakan perjalanan orang. Di antaranya adalah dari orang jalan ke rumah, ke sekolah, dari rumah ke kantor, itu diperkirakan seperti disampaikan Mas Adi, sehingga tidak hanya di atas stasiun tapi juga di atas pasar itu nanti akan dibangun rumah vertikal atau rumah flat atau
rusunawa dan rusunawi dan sebagainya. Di bawah itu bisa pasar, kemudian bisa Baik. puskesmas, di atas perumahan, dan itu dibangun di tengah-tengah kota. Baik. Di Jakarta Baik. tuh ada 153 pasar, itu bisa dimanfaatkan, belum lagi stasiun. Di beberapa negara biasa itu rumah di atas stasiun. Nah, Baik. di Jakarta sangat mungkin karena stasiun memiliki area yang cukup luas. Jadi ke depan akan didekatkan antara rumah hunian dengan tempat bekerja. Baik. Itu salah satu konsep dalam rangka penanganan macet di Jakarta. Baik, itu kita sudah sama-sama mendengarkan janji politik yang siap akan ditagih jika salah satu di antara mereka akan terpilih ya. Mudah-mudahan daripada dicatat semua ya, Iya, sehingga kayaknya nanti warga kemudian Jakarta terpilih, lebih pada catat. langsung tagih. Kita akan tunggu nanti seperti apa siapa yang akan terpilih. Anda bisa langsung tagih kepada mereka. Terima kasih semuanya, Ibu Terima Siti, kasih, Mas Ibu Siti, Aris, terima Bang kasih, Riza, Mas Aris, Mas terima Adi kasih, Praetno, Bang terima Riza, kasih terima banyak kasih, Mas Adi. sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jeda dulu pemirsa, kita akan hadir dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.